Tapi tadi sebagaimana kita dengar, bagaimana tentunya tadi mengajak Pak Hedi itu untuk kita menjadi pemilih yang non tadi cerdas, sehingga akhirnya apa, terwujudlah kemudian demokrasi yang bermartabat itu, sahabat-sahabat. Cerdas dan bijak tentunya. Bagaimana tentunya kita bisa cerdas dan bijak? Ya kita kemudian yang harus berperan aktif di wilayah pemilihan ini. Dan yang saya hormati tentunya Kang Rizky sebagai ketua umum dan Kang Dadan ya, ketua cabang. Oh, Kang Adi ketua cabang ya, yang tentunya di sini sudah mengumpulkan rekan-rekan untuk bersama-sama kemudian mengikuti kaitan dengan sosialisasi ini. Sebelum saya kemudian masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih, sahabat-sahabat atau wargi-wargi di sini sudah pada terdaftar nggak, atau sudah menjadi pemilih nggak kemarin di pemilu kemarin? Sudah? Cius ya, asa tinggal itu ngaroraken nih gitu. Bawa-bawa orang pangkolotna gitu ya. Iya, wajah-wajah nanti wajah-wajah aranom gitu kan. Tapi kan kemarin milih ya. Milih. Nah, sekarang juga rekan-rekan harus pastikan rekan-rekan, apakah rekan-rekan juga memiliki hak pilih dalam proses tadi di pemilihan apa? Kepala daerah serentak, di mana pemilihan kepala daerah kali ini yang akan kita pilih apa? Gubernur dan bupati. Nah, ini harus kita pastikan dulu sebelum kita kemudian memilih siapa yang akan kita pilih. Pastikan apa? Pastikan kita ini memiliki hak pilih. Di mana tah orang ningalina? Dina daftar pemilih. Kemarin rekan-rekan terdaftar nggak di daftar pemilih? Sudah nggak dicek? Diceknya dicek melalui apa? DPT online. Nah, ini alhamdulillah berarti wujud kaitan dengan pemilih yang bermartabat sudah mulai terlihat. Selanjutnya apalagi yang kemudian harus kita kenali? Siapa lagi yang harus kita kenali? Calon yang kemudian akan kita pilih. Nah, apa sih yang kemudian harus kita pilih teh, yang seperti apa? Coba saya tanya kemarin pada waktu pemilu, lieur tuh. Nah, bet lieur. Banyak teuing. Nah, kamari milih nu kenal atau nu kumaha? Atau asal nyoblos? Anu viral, anu iya gitu kan. Nah, di sini rupanya ada tantangan buat kita. Tadi saya tanya kembali, penting nggak sih yang namanya perhelatan pemilu atau pilkada ini buat kita? Kunaon bet penting? Menentukan masa depan. Ada lagi? Kenapa bet penting? Menentukan masa depan teh, ke depan saya mau nikah dengan calon mana gitu. Ya? Memilih pemimpin yang bijaksana. Terus ada lagi? Cok, saya pengen aktif. Ini kan tadi bahwa kita ini dituntut tadi kan bagaimana kemudian yang menjadi slogan kita melalui jingle ya, Mars Kembara itu ingin mewujudkan tentunya tadi kreativitas, pembangunan yang kemudian berkualitas, artinya tuh ke sana gitu kan. Nah, tentunya ini juga harus ada peran aktif dari rekan-rekan, termasuk dalam ruang forum seperti ini. Harapannya apa? Rekan-rekan kemudian bersuara tadi, memilih pemimpin, betul. Memilih tentunya tadi yang bisa kita amanatkan. Apa sih yang menjadi amanat kemudian kita ini sebagai mahasiswa terhadap mereka para pemimpin teh? Yang kita titipkan ke mereka teh naon sih? Harapannya apa? Membangun daerah, terus kemudian untuk rekan-rekan sendiri sebagai mahasiswa dalam ruang pendidikan. Nah, ini juga harus kita lihat ya, yang kemudian sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan keyakinan kita. Bagaimana kemudian ketika lihat sekarang dalam posisi pemilihan kepala daerah,
mau gubernur, mau bupati, apa yang kemudian harus kita lihat? Apa? Visi dan misinya. Selanjutnya apa lagi yang harus kita lihat? Track recordnya. Terus kemudian apa lagi yang harus kita lihat? Programnya. Apakah ada di antara mereka programnya yang kemudian sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita? Baru kita kemudian yakin henteu siga kamari blos KTPS teh muka lieur kieu we. Nah, jangan sampai kemudian kejadian pada saat ini juga seperti itu. Tadi kan kita menganggap bahwa pemilu atau pemilihan ini penting. Kalau memang penting, maka jadikan ruang ini menjadi yang penting bagi kita. Karena apa sahabat-sahabat, lamun tadi orang asal coblos, lamun tadi orang asal milih, jangan salahkan ketika yang terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi nurani kita. Dan ketika misalnya kita malah tidak memilih atau tidak memberikan hak pilih, dan jangan salahkan ketika nanti kita tidak bisa bersuara sahabat-sahabat. Kumaha teh tidak bisa bersuara teh? Bisa ribu kunaon. Jadi kita kalau misalnya memberikan hak pilih berarti kita mau milih siapapun, yang jadi siapapun, kita bisa mengomentari mereka. Karena pada dasarnya menurut amanat undang-undang, yang tertinggi yang memiliki kewenangan atau kekuasaan di negara kita itu siapa? Masyarakat. Sahabat-sahabat di sini. Jadi kumaha tah? Mulai dari sekarang kita kita jadikan ini proses pemilu atau pilkada ini menjadi sesuatu yang penting. Kunaon tah lamun kita tadi hare-hare. Jangan salahkan ketika misalnya mereka menjabat, mereka lupa dengan apa yang menjadi janji mereka. Karena naon? Boro-boro aya nu ngingetan. Kita sendiri juga tidak tahu apa sih janji-janji yang disampaikan oleh mereka. Nah, cik abdi dek naros. Di dia satu kampus atau berbeda kampus? Bentar beda. Coba ada gak sekarang yang sudah masuk ke kampus calon-calon? Belum. Nah, sebetulnya sahabat-sahabat untuk mengetahui perihal calon, mau calon gubernur, mau calon bupati, itu sahabat-sahabat juga bisa meminta izin. Izin kepada siapa? Kepada yang bertanggung jawab di kampus sahabat-sahabat. Mengundang para calon itu. Untuk apa? Untuk kita kemudian mengetahui apa sih yang menjadi visi misinya. Apa sih yang menjadi programnya. Pertanyakan oleh kita. Karena apa? Kita memilih teh, kita memberikan hak pilih teh bukan hanya sembarangan. Tapi ada nilainya. Jangan kemudian kita gara-gara bernilai, lumayan ya mere 100.000, orang pilih we ku urang. Masa sih harga diri kita atau hak kita itu kemudian hanya dihargakan 100.000? Coba kalau kita aplikasikan ke 5 tahun ke depan 100.000 jadi sabaraha perak? Setiap harinya cuma 5,9 perak. Berarti harga diri kita kan sakitu. Astagfirullah. Dan jangan salah sahabat-sahabat, ketika yang kita pilih kita itu asal-asalan atau tadi karena dipilih itu karena uang, punten-punten jangan salahkan ketika pembangunan pun asal-asalan. Kumaha tah? Pendidikan misalnya tiba-tiba mararahal, hayang menang jalan nu alus hese, karek dibangun kamari jalan geus barolong. Karena naon ya tidak menutup kemungkinan mereka malah berpikirnya kemudian naon kamari geus dibayar. Itu kan. Jadi naon, nah orangnya tidak perlu kemudian memberikan sesuatu yang terbaik. Kemarin itu sebetulnya saya miris ketika selesai pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kemudian ada pemberitaan di salah satu media. Nah entah berita nu kemudian bikin miris itu, ada sekitar 60% yang kemudian anggota yang dilantik itu mereka menggadaikan SK-nya. Bagi saya miris. Karena apa? Betapa mereka kemudian harus banyak berkorban mengeluarkan semua anggaran gitu kan. Sehingga
mau dilantik pun mereka harus menggadaikan SK-nya. Atau kumaha engke mereka akan berpikir kaitan dengan pembangunan kita. Laras teu. Jadi kumaha tah lamun ti ayeuna urang kemudian tidak kemudian aware terhadap prosesna, lamun urang kemudian teu naon ningali saha nu bade dipilihna, teu yakin dengan pilihanna, komo deui lamun kemudian kita hanya menjadi pemilih yang pragmatis, ya sudah, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti tadinya satu, bahwa yang namanya pentingnya itu karena apa? Di ruang yang namanya demokrasi ini tadi memilih pemimpin yang amanah. Kemudian yang kedua, kita akan harus menjadi pemilih yang tadi cerdas dan bermartabat dan juga bijak. Maksudnya gimana menjadi pemilih yang cerdas teh? Tingali sahanu dipilih ku kitana. Track recordna kumaha, visi misina kumaha, programna seperti apa. Lihat juga ketika mereka melakukan kampanye, apa ada langkah-langkah kampanye yang melanggar? Naon wae tah nu ngalanggarna teh? Pernah tahu, ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan pelanggaran dalam ruang tahapan kampanye? Bagi-bagi naon? Bagi-bagi uang, itu salah satunya money politik. Ada yang lagi tahu nggak? Ada 11 item itu yang kemudian diindikasi sebagai pelanggaran yang diatur oleh undang-undang pemilihan ini. Dimana salah satunya tadi kaitan dengan money politik yang sering menjadi isu dan terjadi di lapangan. Nah ini yang kemudian harus rekan-rekan juga pahami. Tadi Pak Hedi sudah menyampaikan, kalau mau tahu informasi tentang penyelenggaraan atau tentang calon silahkan. Sudah kan tadi di subscribe kaitan dengan YouTube-nya? Sudah? Kade aracan ya. Jadi supaya kita bisa tahu nih kaitan dengan sosialisasinya seperti apa. Terus sudahkah kemudian tadi nge-add kaitan dengan Instagramnya atau memfollow Facebook? Di sana banyak sumber informasi sahabat-sahabat. Atau bisa juga masuk ke websitenya KPU. Kaitan regulasi rekan-rekan juga bisa lihat di websitenya KPU ataupun Bawaslu. Di mana tah dina JDIH-na supaya naon tadi orang menjadi pemilih yang lamun orang menjadi pemilih yang cerdas berarti hiji orang kedah terdaftar heula, kadua orang kedah terang tahapan teh naon wae. Cung aya nu terang teh tahapan dina penyelenggaraan pilkada teh naon wae. Kahiji pemutahiran daftar pemilih, kedua pencalonan, katilu kampanye, setelah kampanye naon masa tenang, kemudian pemungutan suara, selanjutnya setelah pemungutan suara baru tahapan penghitungan atau reka. Nah harapkan kieu lamun urang teh cerdas tadi kedah terang ayeuna tahapan naon, ayeuna nuju naon nu kurang kedah ditinggal, naon nu kurang kedah dinilai. Jadi urang teh tong hanya sekedar memilih pada hari H saja, datang tanggal 27 coblos we. Mending lamun misalnya tanggal 27 itu kita terdaftar. Kalau tidak terdaftar berarti hak pilih kita hilang. Nah cenah bisa hilang, kan bisa masuk dalam daftar pemilih khusus. Mending kalau di TPS itu masih tersedia yang namanya surat suara. Kalau tidak tersedia bagaimana? Hak kita hilang. Berarti naon tah? Ya kita tidak menjadi kemudian turut berpartisipasi dan menganggap penting proses ini. Bahwa pasca kegiatan ini teman-teman bisa mengaplikasikan terkait dengan ilmu yang didapat, arahan-arahan dari pimpinan KPU Jabar tadi misalkan oleh Kang Hedi disampaikan apa yang memang harus dilakukan di kemudian hari terkait dengan pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bandung Barat, teman-teman yang punya peran tanggung jawab sosial yang tinggi di Bandung Barat, dan ini juga jadi tanggung jawab kita bersama bahwa pelaksanaan pilkada ke depan tidak hanya bicara soal bagaimana si pemilih ini bisa mencoblos, bisa datang pada saat
hari pemungutan suara, tapi bahwa pemilih juga punya kesadaran kritis. Mereka ini punya tanggung jawab ketika mereka memilih si calon pemimpin ya, bukan hanya sebatas bicara soal hadir pada saat pemungutan suara berlangsung. Nah, ini peran dan tugas dari teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terlebih bicara soal Kembara. Kembara ini kan rentang waktu perjalanannya cukup lama, dari 2007 ketika Bandung Barat mekar sampai saat ini. Bandung Barat sudah melewati beberapa fase periodik pemilihan ke pemilihan, pemilu ke pemilu. Nah, ini rasa-rasanya teman-teman punya tanggung jawab lebih terkait dengan bagaimana Bandung Barat jangan sampai di kemudian hari melahirkan para pemimpin yang lahir dari embrio pemilu dan pilkada yang memang nggak bagus bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Jadi masyarakat Bandung Barat ini ya jangan sampai dikenal pemimpinnya itu hanya sebatas bicara soal tindakan korupsi yang merajalela. Kita kan sama-sama tahu ya, kita bicara soal kesadaran kritis yang harus dimiliki oleh teman-teman, bahwa ternyata bicara soal Bandung Barat ini kan sudah hat-trick ya, dari mulai misalkan bupati pertama, bupati yang kedua, lewat beberapa kali masa pemilihan, ternyata melahirkan pemimpin yang memang melakukan tindakan yang memang seolah tanda kutip melakukan Bandung Barat begitu. Pun terakhir ketika misalkan kita bicara soal PJ Bupati, ternyata ada masalah ketika yang bersangkutan sebelum masuk ke Bandung Barat jadi salah satu figur di wilayah yang lain begitu. Nah, ini kan jadi tanggung jawab kita bersama bahwa Kembara itu harus jadi garda terdepan, Kembara harus jadi mercusuar gerakan moral di Bandung Barat, bahwa Kembara bagaimana caranya punya kesadaran kritis untuk bicara soal pemimpin di Bandung Barat yang memang nyaah ka lemah cai, nyaah ka masyarakat, nah nyaah ka kaum mustadafin, kaum lemah yang dilemahkan. Kalau misalkan Kembara ini hampir kebanyakan yang saya tahu itu kan lulusan UIN misalkannya, di UIN tentu diajarkan bicara soal pemahaman yang kuat tentang keagamaan begitu. Meskipun teman-teman yang saya tahu dan kebanyakan kader-kader Kembara sanajan lulusan UIN ternyata ya naon bicara sholat mah belang betong cenanya UIN-nya gitu. Kamu mantan Awindi kapungkur. ya konon katanya begitu, kalau kata Lutfi begitu Win. Nah, ya kan hal yang unik gitu ketika kita bicara soal Bandung Barat, ternyata pemimpin yang lahir dari rahim pemilihan pemilu itu ternyata ya kita bisa cermati seolah mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan masyarakatnya begitu ya. Dalam konteks misalkan yang tadi saya sebutkan, karena kebanyakan mungkin lulusannya UIN juga ya, atau mungkin yang ngerti agama, di Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 5 kan sudah jelas bahwa di situ disebutkan bahwa yang namanya pemimpin itu ya pemimpin yang memang harus membela kaum lemah yang dilemahkan, kaum yang tidak berdaya. Makanya kenapa lahir misalkan bicara soal pemilihan, soal pemilu, itu kan bicara soal bahwa yang namanya pemilu dan pemilihan itu idealnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa merepresentasikan masyarakatnya, rakyatnya, yang bisa membela kepentingan kaum lemah yang dilemahkan tadi. Nah, karena kalau misalkan hanya sebatas bicara soal satu persatu orang, satu persatu masyarakat dia menyuarakan, itu mungkin tidak akan kuat. Tapi pada akhirnya ketika ada pemilihan pemilu, kita wakilkan suara kita kepada masyarakat, kepada para pemimpin kita suarakan kepentingan kita lewat mulut para pemimpin yang memang menjabat begitu ya, atau kita wakilkan suara kita, kepentingan kita melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Nah, kenapa lantas misalkan ada pemilu, ada pemilihan,
Lantas kenapa misalkan bicara soal adanya Kembara, adanya organisasi-organisasi lain, yaitu dalam konteks agar kepentingan kita itu bisa terakomodir. Kalau misalkan teman-teman tidak masuk organisasi saja, teman-teman ngomong dalam konteks personalnya saja, mungkin tidak akan didengar. Tapi ketika teman-teman misalkan bergumul, berkumpul, berdiskusi, berdiaspora di organisasi, teman-teman itu bukan hanya sebatas bicara tentang dirinya saja, tapi teman-teman mewakili semua orang yang ada di lembaga tersebut, di organisasi tersebut. Teman-teman juga punya kepentingan terkait dengan bagaimana caranya masyarakat yang ada di wilayahnya teman-teman ini, yang entah itu orang Rongga, orang Gunung Halu, orang Cihampelas, orang Cililin, yang mungkin dalam hal ini punya karudet gitunya, punya keinginan yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara gamblang, itu bisa disuarakan oleh teman-teman. Kita bicara soal organisasi itu ternyata miniatur sebuah negara, kampus itu miniatur sebuah negara. Nah, kita bicara soal itu. Makanya ketika misalkan teman-teman masuk ke organisasi, seringkali misalkan dalam hal ini materi-materi yang disampaikan itu kebanyakan ya bicara tentang bukan hanya dalam konteks personal kan, tapi lebih ke konteks komunitas, bicara soal kampus, bicara soal negara kan gitu ya. Ada misalkan mahasiswa dan tanggung jawab sosial misalkan. Masih ada kan materi itu di semua organisasi pasti akan ada materi yang bicara soal mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Entah mungkin dalam hal ini materinya mungkin berlain-lain ya, tapi tujuannya sama, mahasiswa dan tanggung jawab sosial, bahwa mahasiswa ini punya peran tanggung jawab sosial yang tinggi, bahwa mahasiswa itu punya peranan yang sangat vital di masyarakat. Buat teman-teman itu di mahasiswa, apalagi yang berorganisasi, itu tidak cukup hanya sebatas bicara soal dirinya saja. Tapi bagaimana caranya dalam konteks misalkan kegiatan hari ini, teman-teman mensosialisasikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS berbondong-bondong pada hari pemungutan suara. Agar apa? Agar tidak ada suara yang memang tidak tersampaikan, agar di TPS itu tidak ada tidak ada situasi di mana TPS-nya kosong misalkan. Nah, ini juga kan penting. Sampai dong ketika misalkan pada saat pemungutan suara berlangsung, tingkat partisipasi masyarakatnya rendah. Bukan dalam konteks misal angka-angka saja, tapi bicara soal bahwa masyarakat harus peduli kepada kepentingan pemilihan ketika kepentingan pemilu. Ini kan yang harus kita kedepankan, bahwa ketika pada pemungutan suara nanti, harapannya ya teman-teman juga ngobrol lah dengan masyarakat ya, melalui Kembara misalkan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu pilkada supaya bisa hadir berbondong-bondong gitu ya, agar suaranya tidak bisa diarahkan juga dalam konteks ya, supaya ke depan bicara soal pemilihan ya jangan sampai TPS-nya kosong kan begitu. Nah, saya bukan buatkan materi, tapi saya ngobrol saja ya, ngobrol karena memang ya kebanyakan juga kader-kader Kembara ini ya memang orang-orang yang kenal, dan juga saya rasa harapannya ke depan ya mudah-mudahan teman-teman Kembara ini bukan hanya hadir di sini, tapi juga bertanggung jawab dalam konteks bagaimana caranya masyarakat yang ada di lembut masing-masing, di kampung halamannya masing-masing, itu bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan, hadir pada saat yang sudah ditentukan ke TPS dengan pilihannya masing-masing, lepas siapapun misalkan yang dipilih. Tapi yang paling penting ya jangan sampai TPS-nya kosong, jangan sampai TPS itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu hadirnya masyarakat begitu. Selanjutnya bicara soal
hal yang lain misalkan bicara soal bukan hanya tingkat partisipasi publik yang meningkat pasca kegiatan ini, tapi bicara soal pengawasan partisipatif juga harus dilakukan. Jadi masyarakat yang hadir itu di TPS itu harus dipastikan memang sudah sesuai, dan memang itu jadi tanggung jawabnya teman-teman. Bagaimana teman-teman Kemara bisa mensosialisasikan kepada masyarakat supaya bisa hadir, satu itu. Yang kedua, bicara soal pengawasan partisipatif yang mesti dilakukan dalam arti ya ini pun sebetulnya bicara soal program Bawaslu ya, bicara soal bahwa Bawaslu juga minta bantuan kepada teman-teman Kemara agar di kemudian hari kalau misalkan ada pelanggaran ya laporkan ke Bawaslu, karena kalau hanya sebatas ngandelin Bawaslu saja tentunya terbatas komponen yang dimiliki, pasukan yang dimiliki terbatas. Tapi dengan keberadaan dari teman-teman Kemara yang mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan akses yang cukup luas, harapannya bicara soal pilkada ke depan itu tidak ada persoalan yang cukup berarti. Kalaupun ada ya tinggal dilaporkan ke Bawaslu. Jadi pemilih yang gak pragmatis, pengalaman politik, tolak usaha. Salah satu kantor untuk kemudian melakukan hoax itu adalah melalui masif proses sosialisasi. Bisa dilakukan secara bisa dilakukan secara optimalisasi perangkat media sosial itu bisa kemudian mengoptimalkan fungsi sosialisasi tersebut, dan itu bisa menjadi alat usaha kita dalam mengcounter hoax yang mungkin muncul di konteks juga. Saya harap masyarakat semuanya bisa menyambut baik, bisa ikut serta dalam pesta demokrasi ini, dapat mengawal serta mengawasi jalannya proses demokrasi agar melakukan pemilu yang amanah, yang cinta terhadap masyarakat.